Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan cerita tentang. Perkenalkan, nama saya Dini Farida, berperan sebagai panda. Saya Renata sebagai singa. Saya Amanda berperan sebagai serigala. Saya Imran sebagai kodok. Saya Sio ini sebagai kanji. Saya Indah sebagai kucing. Di keheningan malam, terdapat sebuah kapal berlayar memecah ombak. Desiran ombak terdengar menghentakkan malam. Tampak seekor panda duduk sendirian, meratapi nasibnya. Ia kesepian mencari cinta. Pacar, kenapa kau tak datang? Sepertinya Tuhan mengabulkan doanya. Seekor singa jantan keluar dari persembunyiannya. Mereka bertatapan. Sang panda pun jatuh cinta pada pandangan yang pertama pada seekor singa. Singa pun merayu panda tersebut. Panda, kamu tahu nggak? Tahu apa? Kamu itu berat tahu. Kok bisa? Ya iyalah, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Panda pun tersipu malu. Ia tersenyum malu-malu dan mulai menyauti gombalan dari sang singa. Bisa aja sih Kak Gombal, bikin aku baper tahu. Mereka berdua pun mulai akrab dan setiap malam mereka selalu bertemu di tempat yang sama. Namun kedua orang tua panda mulai menyadari gelagat mencurigakan dari anak mereka. Sang ayah pun mulai menahan panda dan sang singa pun sembunyi, kabur entah kemana. Panda, sedang ngapain kamu di sini? Lagi gak ngapa-ngapain. Namun sang ayah pun merasa curiga. Kenapa anaknya selalu datang ke tempat yang sama? Apakah anaknya memiliki pacar? Kamu tiap hari di sini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Hanya cuma ingin melihat pemandangan saja, ayah. Sang ayah tidak percaya begitu saja. Aku curiga denganmu, Panda. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu sembunyikan dariku. Apa yang sudah dicurigakan, ayah? Aku tidak menyembunyikan sesuatu apapun. Sang ibu pun muncul. Ia menengahi pertengkaran ayah dan anak. Sudah, jangan bertengkar. Kalian bertengkar masalah apa? Aku heran dengan anakmu ini. Kenapa setiap malam dia selalu duduk termenung di sini? Dia menunggu cinta sejatinya mungkin. Tidak, ibu. Ngomong-ngomong soal singa, sebenarnya ia tidak menyukai panda sedikit pun. Ia hanya ingin terlihat beruntung karena sudah dicintai oleh gadis konglomerat. Lalu, ayah pun mengerti kedok mereka. Ia berjalan diam-diam saat singa menghampiri panda. Dan ia pun berteriak penuh amarah. Panda, siapakah singa itu? Dia cuma teman aku, ayah. Benarkah cuma sekedar teman? Benar. Lalu singa pun ketakutan. Ia
mengaku tidak pernah mengenal panda dengan suara yang bergetar. Om, maafin Om. Om, maafin ya Om, saya nggak kenal sama panda Om. Baru ketemu juga saya kira pelayan Om tadi. Panda tersakiti. Ia pun melarikan diri, berlari, hingga kapal pun bergetar. Sang singa yang tidak ingin terlibat masalah apapun kabur meninggalkan tanpa jejak. Sang ayah pun merenungi nasibnya kembali. Mengapa putrinya bisa mengenal cinta seperti itu? Ada apa dengan putriku sebenarnya? Apakah ada sesuatu hal yang ditutupi dariku? Aku harus mencari tahu hal ini. Seorang wanita janda muncul. Ia menghampiri ayah panda dan sepertinya terjadi ikatan yang tidak bisa didefinisikan. Halo, namamu siapa? Namaku Janda Muda. Kamu tinggal di sebelah mana? Aku belum pernah melihatmu selama ini. Oh iya? Sejak kapan? Lalu mereka pun dekat dan akhirnya janda muda itu mengira bila ayah dari panda adalah suaminya yang tewas 1 tahun yang lalu. Ia pun mendekati ayah panda, namun sang istri memergoki mereka berdua. Ia Ayah, berteriak. kenapa kamu di sini, Ayah? Aku sedang melihat-lihat pemandangan yang ada di sini. Apakah benar cuma itu saja? Iya, Jujur? iya, aku barusan ke sini. Tadi cuma untuk refreshing sebentar saja. Itu siapa? Ini adalah temanku dari kampus sebelah. Aku mengenalnya kemarin. Sang istri pun curiga dan dia melabrak janda tersebut. Janda. Kenapa? Kamu gak bergoda kan? Oh tidak, Saja kamu menggoda suami saya ya. cuma merayu saja. Sama aja, itu udah punya saya, gak boleh dimiliki siapa-siapa. Sang suami pun mencoba untuk melerai pertengkaran keduanya. Namun istrinya tidak ikut menggubrisnya dan malah menarik rambut dari janda tua tersebut. Ayo karan. Hei, jangan. Lanjut. Hei, jangan bertengkar. Kamu pilih aku atau dia? Bukan begitu sayangku. Tetapi aku tidak ada apa-apa dengan dia. Aku mau minta bukti sama kamu. Akhirnya anak dari janda tua tersebut datang melerai keduanya. Dia menggeret tangan ibunya pergi. Ibu, sudah kita pergi saja. Sebentar. Ibu, sudah kita pergi saja. Baiklah, ayo. Kembali ke panda. Ia memutuskan untuk melawan kedua orang tuanya dan meminta restu terhadap hubungannya dengan sang singa. Ibu, ayah, aku sangat sayang sama singa.
Apa kamu tahu definisi sayang itu seperti apa? Yang jomblo jangan nonton. Definisi sayang. Sayang itu membutakan segalanya. Apa kamu tahu dia juga sayang kamu atau tidak? Tentunya dengan sikap dia kepadaku itu sudah membuktikan kalau dia juga cinta kepadaku. Sang ayah menentang hubungan tersebut dengan berseru penuh emosi. Kamu masih terlalu muda untuk mengenal cinta, anakku. Tapi aku cinta dia, Ayah. Apa yang membuatku cinta kepadanya? Dia baik padaku. Dia baik padaku. Lalu sang ayah pun memanggil singa untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan. Hei singa, kemarilah. Iya Bapak, ada apa? Anakku telah berani menantangku karenamu. Dia rela mempertentangku untuk memperjuangkanmu. Sang singa pun mengatakan, menjelaskan bahwa tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka berdua. Maaf. Pak. Om. Maaf Om, sebelumnya saya tidak pernah mengenal dia. Saya hanya sebatas menemuinya saja. Sang panda pun terluka. Ia menangis, berlarian tak tentu arah. Dan sang ibu datang menenangkan putrinya. Nyangkut. Hai anakku, sudahlah, kamu jangan mikiri lelaki yang tidak mencintai kamu. Asik. Sama nih. Banyak lelaki yang di luar sana itu sayang sama kamu. Kamu jangan mikirin satu orang lelaki yang bisa buat kamu sakit. Tapi aku cinta dia, Bu. Ibu. Jangan mencintai orang berlebihan, karena kalau sakit itu juga sakit sih. Akhirnya, sang ibu pun memilih pergi, membiarkan anaknya untuk menenangkan diri. Dan panda pun sendirian. Ya udah anak, saya tinggal sendiri ya, tenangkan pikirannya. Di dek kapal, ia merenungi nasibnya, menata betapa pedih kisah cintanya, betapa tragis. Bagaimana bisa ia mencintai orang yang salah? Kenapa nasibku seperti ini? Dan akhirnya ia memberanikan diri untuk maju ke balkon kapal. Dari belakang terlihat seekor singa mengendap-endap. Dia datang dengan penuh hati-hati, berjalan tanpa mengeluarkan sebuah suara sedikit pun. Semakin dekat, dan semakin dekat. Dia pun mendorong sang panda, dan sang panda pun jatuh ke lautan. Kedua orang tuanya panik, mencari sang anak. Kemana anakku berada? Panda, kamu di mana, Nak? Sang panda hendak meminta pertolongan, namun ia sadar ia tak bisa berenang. Panda, kamu di mana, Nak? Akhirnya ia mengetahui bila anaknya didorong ke lautan oleh sang singa. Ke laut, ya, ke laut. Sang ibu pun stres. Ia berjalan tak tentu arah, stres. Dan akhirnya ia ikut meloncat dari kapal. Akhirnya sang janda pun muncul mencari kesempatan untuk mendekati. Sang katak pun
kebingungan. Ia depresi. Kenapa ini semua terjadi? Emangnya apa yang sudah terjadi? Sang kodok pun menjelaskan semua yang terjadi. Anakku sudah loncat dari kapal. Istriku pun mengikutinya. Kamu tidak mengikuti juga. Akhirnya sang janda pun menawarkan diri. Penggoda. Bosan. Janda dan duda. Bagaimana aku menjadi pendamping? Biasanya janda dan duda. Bagaimana kalau aku bisa menggantikan posisi istrimu? Baiklah kalau begitu. Jika kamu menawarkan, aku juga mau. Dan akhirnya mereka pun hidup berdua. Tamat. Sudah. Ya anakku ya apa anakku? Penampilan dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.